Banjir di Sumatera. Rasanya kita udah sering banget ya dengar berita ini. Sebuah tragedi yang sayangnya terus berulang setiap musim hujan tiba. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, di balik berita soal rumah terendam dan pengungsian, ada sebuah cerita yang jauh lebih rumit. Ini kayak sebuah resep bencana, yang bahan-bahannya adalah kekuatan alam, cuaca ekstrim, dan yang paling penting, campur tangan kita, manusia. Jadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih ini terjadi terus-menerus? Kenapa wilayah yang sama dihantam bencana yang sama tahun demi tahun? Nah, untuk menjawabnya kita harus bongkar resep ini satu persatu, bahan demi bahannya, biar kita ngerti gimana hujan yang tadinya cuma lebat bisa berubah jadi malapetaka. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Semua resep bencana ini selalu dimulai dengan bahan utama, air. Tapi ini bukan air biasa. Coba deh bayangin angka ini, 241 mm. Sebanyak itulah hujan yang turun di Tapanuli Selatan cuma dalam sehari. Biar gampang ngebayanginnya, itu sama aja kayak kita numpain air setinggi hampir 25 cm di seluruh wilayah itu. Itu jumlah air yang luar biasa banyak, dalam waktu yang super singkat. Oke, sebelum kita ngomongin peran manusia, kita harus paham dulu panggungnya. Alam dari jutaan tahun yang lalu emang udah menyiapkan kondisi yang penuh tantangan di Sumatera. Ini adalah bahan baku pertama dalam resep bencana kita. Panggung ini dibentuk oleh kekuatan geologi yang dahsyat banget. Jadi Pulau Sumatera itu ada persis di jalur tabrakan antara dua lempeng tektonik raksasa. Tumbukan inilah yang mengangkat pegunungan Bukit Barisan yang kita kenal sekarang, menciptakan topografi yang curam dengan lereng-lereng yang terjal. Artinya apa? Artinya air hujan yang turun di sana bakal mengalir ke bawah dengan sangat-sangat cepat dan kuat. Terus ada faktor cuaca. Nah, yang menarik di sini adalah gimana dua musim ini seakan menentukan nasib Sumatera. Aktor utamanya itu muson barat, dari November sampai Maret. Angin ini bawa uap air super banyak dari Samudra Hindia, terus ditumpahin semuanya di sepanjang pantai barat Sumatera. Sementara muson timur bikin kondisi lebih kering di barat. Ini nunjukin betapa dinamisnya iklim di sana. Dan kadang-kadang ada faktor global yang ikut campur buat bikin situasinya jadi jauh lebih parah. Fenomena kayak La Niña ini gampangnya berfungsi kayak amplifier volume. Dia bisa naikin intensitas hujan muson secara dramatis. Coba lihat, peningkatan sampai 70% itu bukan angka main-main. Ini yang bisa mengubah hujan lebat jadi hujan ekstrim yang mecahin rekor. Dan hasilnya, dia kelihatan jelas di sini. Angka-angkanya bicara sendiri. Panyabungan 241 mm, Sibolga 215, Padang 203. Ini bukan lagi sekedar hujan deras. Ini tuh udah kayak bom air yang dijatuhin dari langit dalam waktu singkat. Jadi poinnya adalah, alam memang menyediakan air dalam jumlah yang masif. Kalau alam yang nyediain airnya, terus peran kita apa? Nah, disinilah bahan kedua masuk ke dalam resep, intervensi manusia. Tindakan kita lah yang mengubah bentang alam dan pada akhirnya menentukan kemana semua air itu bakal lari dan seberapa cepat larinya. Slide ini nunjukin dengan jelas penyebab utama hutan di daerah aliran sungai hilang. Pendorong terbesarnya hampir 60%. Itu pembukaan lahan buat kelapa sawit. Diikuti kebun kopi, aren, sama tambang rakyat. Hutan yang tadinya berfungsi kayak spons alami raksasa penyerap air hujan, sekarang udah nggak ada lagi. Nah, konsep koefisien limpasan ini penting banget buat dimengerti. Gampangnya gini, di hutan lebat nilainya akan kecil, sekitar 0,1 sampai 0,25. Artinya, cuma 10-25% air hujan yang langsung lari ke sungai. Sisanya diserap tanah. Tapi lihat deh pemukiman, nilainya bisa sampai 0,9. Artinya, 90% air hujan langsung ngeloyor aja di atas permukaan beton. Kita udah ngubah spons raksasa jadi wajan panas yang licin. Masalahnya bukan cuma soal apa yang kita lakukan di hulu, tapi juga di mana kita memilih buat tinggal. Coba lihat, di Padang, hampir sepertiga kota yang isinya 500 juta orang lebih, itu dibangun persis di jalur langganan banjir. Ini adalah keputusan tata ruang yang secara sadar menempatkan ratusan ribu nyawa dalam bahaya. Semua tanah yang terkikis dari lahan-lahan gundul itu kan nggak hilang gitu aja. Tanah itu kebawa air hujan ke sungai. Prosesnya namanya sedimentasi. Anggap aja sungai itu pembuluh darah. Nah, sedimentasi ini kayak kolesterol jahat yang nyumbat arteri. Dia bikin sungai jadi dangkal dan sempit, kapasitasnya buat nampung air jadi berkurang drastis. Dan pas air yang melimpah ruah itu sampai di kota, dia disambut sama sistem pertahanan yang, gagal. Lihat aja data buat Padang cuma 41% drainase yang kondisinya baik. Dan yang lebih bikin kaget, 65% penyumbatnya itu sampah. Sampah kita semua.
Di Tapanuli Selatan lebih parah lagi, cuma 29% yang berfungsi. Ini adalah kegagalan infrastruktur di garis pertahanan terakhir kita. Oke, jadi kita punya panggung alam yang curam dan basah. Terus kita tambahin intervensi manusia yang bikin air makin cepat mengalir dan saluran pembuangan yang mampet. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi ketika semua bahan ini diaduk jadi satu dalam dua peristiwa bencana baru-baru ini. Inilah momen badai yang sempurna itu. Di Tapanuli Selatan, resepnya adalah kecepatan. Hujan super lebat di lereng yang udah gundul memicu longsoran raksasa. Longsoran ini jatuh ke sungai, bikin bendungan alami sementara. Nah, beberapa jam kemudian, pas bendungan dadakan ini jebol, dia ngelepasin dinding air dan lumpur yang meluncur tanpa ampun, tanpa ngasih waktu sedikit pun buat warga menyelamatkan diri. Kalau di Padang, resepnya beda lagi. Ini adalah bencana tabrakan. Jadi pertama, ada hujan ekstrim dari darat. Kedua, di saat yang sama ada pasang air laut yang tinggi banget karena supermoon. Air hujan mau lari ke laut, tapi lautnya malah nolak dan dorong air balik ke darat. Ketiga, drainase di kota udah mampet. Hasilnya, Padang berubah jadi kayak bak mandi raksasa yang saluran pembuangannya disumbat. Air nggak punya pilihan selain naik, terus naik. Setelah kita lihat resep bencana yang begitu gamblang, pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih kita ubah resepnya? Jawabannya tentu bisa. Kalau kita tahu bahan-bahannya, kita bisa mulai ganti bahan-bahan itu dengan yang lebih baik. Ini soal mengubah pola pikir, dari yang tadinya cuma bereaksi pas bencana datang, menjadi mencegahnya dari awal. Solusi harus dimulai dari akarnya, dari sumber masalahnya. Artinya, kita harus balikin lagi fungsi spons alami tanah dengan reboisasi. Bangun bangunan kecil kayak bendungan penahan buat ngerem laju air, dan menerapkan pertanian yang lebih cerdas yang bisa menjaga tanah tetap sehat dan nggak gampang erosi. Di kota-kota, kita perlu berhenti melawan air dan mulai bekerja sama dengan air. Daripada semua dilapis beton, kita bisa bangun lebih banyak taman, pakai paving yang bisa meresap air, dan wajibkan minimal sepertiga luas kota itu jadi ruang hijau. Intinya, kita harus kasih ruang buat air di dalam kota kita. Dan di pesisir, alam ternyata udah nyiapin solusi terbaiknya. Hutan bakau itu sistem pertahanan alami yang jauh lebih hebat dari tembok beton. Kenapa? Karena bakau bisa tumbuh, memperbaiki dirinya sendiri, dan meredam energi ombak. Kalau kita gabungkan restorasi alam ini dengan teknologi kayak pompa pintar, kita bisa punya pertahanan pesisir yang lebih kuat dan adaptif. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Bencana-bencana ini ngajarin kita satu hal, pendekatan lama yang cuma ngandelin beton, bangun tembok lebih tinggi, bikin kanal lebih besar, mungkin udah nggak cukup lagi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa kita bangun, tapi bagaimana kita harus hidup berdampingan dengan alam.